Pemirsa, pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar pernah dinyatakan melanggar kode etik dan disanksi potong gaji pokok 40% selama 12 bulan. Namun harta kekayaan Lili yang dilaporkan ke KPK per Februari 2022 bertambah. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Lili Pintauli Siregar sudah hampir 3 tahun menjabat sebagai salah satu komisioner KPK. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang diunggah KPK, kekayaan Lili bertambah 664 juta rupiah selama hampir 3 tahun memimpin lembaga anti rasuah ini. Pada awal menjabat, Lili melaporkan memiliki kekayaan 1,5 miliar rupiah lebih per Desember 2021. Namun kekayaannya kini menyentuh lebih dari 2,2 miliar rupiah. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar bertambah ratusan juta rupiah hartanya meskipun tengah menjalani sanksi berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40% yang berlaku selama 12 bulan. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan menyoroti kinerja Dewan Pengawas KPK terkait laporan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Lili Pintauli Siregar. Novel Baswedan menyebutkan Dewas bisa dianggap tidak bekerja jika insan KPK termasuk pimpinannya dilaporkan berulang kali. Novel Baswedan mengatakan banyak laporan etik terkait dengan pimpinan KPK yang direspon sekadarnya saja oleh Dewan Pengawas KPK. Tidak hanya menerima fasilitas hotel dan tiket menonton MotoGP Mandalika, Novel juga menyinggung pelanggaran sangat serius yang dilakukan Lili karena berkomunikasi langsung dengan pihak yang sedang berperkara di KPK, dalam hal ini Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial. Lili dikenakan sanksi berat namun Dewas tidak merekomendasikan pelanggaran pidana ke penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Pemirsa, sudah hadir di studio kami Tama S. Langkun, Ketua DPP Perindo Bidang Hukum dan HAM untuk melengkapi dengan Mas Bonyamin dan juga Bang Saud Sitomorang yang telah bergabung sama kami sejak segmen awal. Selamat malam Mas Tama. Selamat malam Mas Aryo. Mas Tama, bagaimana Anda melihat integritas dari Dewan Pengawas KPK ini? Karena selama ini Dewan Pengawas KPK dianggap terlalu lembut, terlalu lunak dengan Lili Pintauli Siregar. Kalau dari integritas saya rasa itu nggak bisa diragukan lagi ya. Iya, ada memang Pak dia suatu teruji. Artijo, ada Ibu Tapi dalam Albertina. konteks ketegasan itu yang kemudian dipertanyakan. Jadi integritas dan ketegasan ini yang kemudian jadi pertanyaan. Kadang-kadang misalnya tadi Mas Novel bilang bahwa ketika ada laporan kemudian dia hanya direspon sekedarnya. Ya meskipun kalau kita bicara soal rentetan penanganan perkara Dewas itu kan juga berkali-kali dilakukan. Ini bukan yang pertama kali ada misalnya soal terkait dengan pengawal KPK yang kemudian nerima PMP dan lain-lain sebagainya juga udah kena etik. Ada juga yang diduga mencuri alat bukti atau sitaan itu kemudian juga sudah dipecat. Artinya memang beberapa kasus ya sudah berjalan. Tapi memang yang melibatkan dengan pimpinan ini yang kemudian memang kita masih uji terus soal ketegasan dari Dewas. Artinya sebenarnya Dewas ini punya integritas, tapi memang kalau untuk ketegasan itu yang masih menjadi barang langka. Iya, tentu saja itu ya. Artinya yang membedakan antara integritas sama ketegasan ada di situ. Artinya kalau integritas kan orang-orang ini kan juga soal record kita udah nggak ragukan lagi. Tapi terkait dengan ketegasan ini yang kemudian sedang diuji saat ini. Karena apa? Karena kalau kita bicara soal KPK, ini adalah lembaga yang memang sedari awal kalau kita bicara soal nilai, disitulah lembaga yang diharapkan paling kuat soal nilainya. Makanya kemudian apa? Pimpinan KPK mendapatkan fasilitas yang besar, mendapatkan tunjangan gaji yang juga besar juga. Begitu juga dengan pegawai-pegawai KPK. Harapannya apa? Harapannya dia bisa bekerja secara fokus dan kemudian tidak menerima lagi yang namanya gratifikasi. Makanya kemudian ada yang namanya mekanisme pengendalian gratifikasi di KPK. Itu yang kemudian dipakai di mana-mana, di pengadilan dipakai, di pemerintahan daerah pun juga dijalankan, termasuk di Jakarta itu ada yang namanya peraturan internal terkait dengan pengendalian gratifikasi. Nah kalau kemudian sampai pimpinan terima, ini kan artinya mencoreng. Tentu bicara soal sanksi harus lebih berat daripada orang pada umumnya, pegawai pada umumnya, pegawai biasa. Baik, saya ke Bang Saud. Bang Saud, Anda melihat 5 orang anggota Dewas KPK ini secara integritas kita sudah sama-sama mengetahui sebenarnya tidak diragukan lagi. Tetapi mengapa mereka sampai tidak berani untuk menjatuhkan sanksi yang begitu keras, sanksi yang bisa menimbulkan efek jera kepada LPS sehingga akhirnya harus berulang kali dan sekarang akan atau besok akan berlangsung sidang kode etik untuk kesekian kalinya nih Bang Saud?
Ya, saya pikir memang logika hukum, nalar hukum mereka udah lari. Kalau kita bicara hukum itu kan ada logika hukum, nalar hukum di situ dan justifikasi hukum. Contoh aja ya, contoh aja. Waktu dipertanyakan tadi pagi saya juga debat sama Boyamin itu mengenai pasal kalau pelanggaran berat itu kumulatif atau alternatif. Boyamin bilang kan kumulatif itu bahwa dia harus mundur, dia potong gaji. Jadi dia harus mundur waktu kejadian pertama. Jadi saya katakan mereka sendiri tidak paham pada perdewas yang mereka bikin, yang mereka buat gitu loh. Ini sebuah unsur kesengajaan atau memang karena mereka keterbatasan pengetahuan ataupun mekanisme pekerjaan yang mereka hadapi sekarang, Bang Saud? Mas Aryo ngeledek dong kalau mereka kekurang pengetahuan. Makanya saya bilang kembali tadi saya mengkut, nih keren nih ahli hukum Perindo nih. Yang dia bilang tadi bahwa nilai di KPK itu udah bergeser gitu loh. Dulu tuh kan nilainya itu RI KPK, R-nya itu religius. Religius itu udah jelas lah di situ kita tahu semua yang baik-baik kan. Sekarang diubah menjadi IS KPK. I-nya integritas, R-nya itu religius diganti dengan sinergi. Jadi mungkin ini ngunjungin Pertamina ini dinilai sinergi mungkin bisa jadi juga gitu. Jadi salah persepsi gitu loh. Kalau dulu memang jelas itu RI KPK. Loh Pak Saud kok RI KPK? Iya EBA juga gitu juga. EBA Fidelity, Brave, Integrity gitu kan. Sama dengan RI KPK, Religious, Integrity, Kepemimpinan, Profesional, Keadilan kan gitu. Nilai itu ada di Perdewas 02 dijabarkan satu persatu. Contohnya di integritas disebutkan tadi saya dikatakan dia akan mengundurkan diri kalau ada hal yang terkait dengan konflik kepentingan. Makanya jadi saya ragu juga ini jangan-jangan beliau ini mundur dalam kaitan konflik kepentingan, bukan mundur dari KPK. Saya juga nggak ngerti apakah itu yang dimaksudkan mundur-mundur itu. Karena di poin itu ada juga mengatakan mengundurkan diri kalau ada konflik kepentingan. Jadi sekali lagi saya katakan, Mas Aryo, saya nggak mengatakan mereka bagian dari masalah, tapi mereka adalah orang-orang yang memang sangat profesional, yang logika hukumnya, nalar hukumnya cukup tinggi ya. Tapi ketika kemudian kembali tadi itu dikenakan bahwa dia harus kenakan pasal 36 ya, bahwa itu bertemu langsung tidak boleh, apalagi kalau dikaitkan dengan kasus Pertamina ini, itu kan Mas Boyamin pasti udah bisa memperkirakan itu sudah. Itu nggak boleh lagi itu ketemu itu. Itu saya katakan kembali lagi tadi pagi, diskusi tadi pagi. Dulu ketika saya di KPK itu karena saya Kristen itu kan ditunjuk jadi ketua ikut panitia Natal. Ya kan panitia Natal nasional. Itu aja kita nggak boleh Mas. Kita nggak boleh karena ya pasti banyak konflik interestnya. Nanti rapat-rapat di mana kamu ketemu ini ruwet jadinya gitu loh. Makanya saya bilang harus lebih putih dari putih kalau kerja di KPK itu. Kalau nggak siap ya udah nggak usah. Di rumah aja atau kerja lain gitu loh. Kan itu aja. Baik, saya ke Mas Boyamin. Mas Boyamin, jika benar Lili Pintauli ini sudah mengundurkan diri ataupun sekarang prosesnya yang kami dengar tadi dari laporan reporter kami sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Apakah ini lantas bisa menggugurkan sidang kode etik besok? Oh ya tidak bisa lah. Mana ada sesuatu kemudian menghapus pidana atau menghapus kode etik gitu. Jadi Dewan Pengawas tetap harus sidang. Soal Bu Lili tidak hadir dengan alasan mengundurkan diri, ya berarti melepaskan hak untuk membela diri dan tetap harus diputuskan. Karena ya bahasanya pengunduran diri itu harus disetujui oleh Presiden. Jadi masih berhak gaji. Jadi tidak bisa lagi kemudian mengatakan saya mengundurkan diri, jadi tidak perlu ada sidang lagi. Itu nggak bisa. Jadi tetap harus ada sidang sampai berakhir apa putusannya gitu. Jadi bahasa anak gaulnya itu ya sekali lagi tidak semudah itu Ferguson, Anda mundur gitu kan. Jadi ini yang saya juga ingin menyampaikan, Bu Yeti Garnase itu sering mengeluh kepada saya, dia merasa malu ketika pimpinan KPK ini banyak yang bermasalah gitu, dan dia selalu khawatir apalagi begitu. Jadi orang yang memilih aja sebegitu malunya gitu sebenarnya terhadap ulah-ulah yang pelanggaran etik oleh pimpinan KPK ini. Karena itu kemudian kalau saya tanya yang lain pun saya yakin itu juga pasti akan merasa malu bagi yang pansel dulu memilih gitu.
Tapi ya sudah terlanjur mau apa lagi. Tapi sebenarnya pada posisi ini bukan hanya mempermalukan Pansel, tapi sebenarnya ulah-ulah ini kan pernah saya juga declare, muka tebalnya Bu Lili itu bahkan sampai dibahas oleh Amerika gitu. Jadi mempermalukan kita semua. Masa seorang, bahkan saya pernah debat juga di tempat lain itu, bahwa ini bukan hanya sekedar pada posisi bagaimana kita bahwa menjaga KPK itu supaya lebih baik itu, karena ya proses-proses inilah yang istilahnya untuk kemudian ke depannya istilahnya supaya tidak mempermalukan kita semua gitu. Baik, Aduh, kita ini. ya ada masalah sedikit dengan jaringan dengan Mas Bonyamin tadi. Kita akan break dulu, Bapak-bapak. Kita akan lanjutkan lagi, termasuk untuk melihat seperti apa peluang untuk menjerat Pertamina dalam kasus ini. Apakah juga bisa dijerat dengan hukum yang berlaku saat ini? Kami akan segera kembali sesaat lagi.